A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan nikmat tak sehingga kepada kita semua. Dialah yang menciptakan kita dari ketiadaan, menyempurnakan bentuk fisik kita dan memberikan kita akal serta hati agar kita dapat mengenalinya dan tunduk kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik yang membawa risalah Islam kepada umat manusia sehingga kita dapat mengenal jalan kebenaran yang terang benderang. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini kita seringkali disibukkan oleh berbagai urusan duniawi. Kita terjebak dalam rutinitas, dalam hiruk pikuk pekerjaan, dan dalam upaya mengejar kenikmatan dunia yang fana. Akan tetapi Al-Quran, kitab suci yang mulia, hadir sebagai pengingat agar kita tidak lalai terhadap tujuan hidup yang hakiki. Ia menggugah hati kita dengan ayat-ayat yang penuh makna yang mengingatkan kita tentang akhir perjalanan hidup ini, yaitu kehidupan setelah kematian. Pada kesempatan kali ini, marilah kita merenungkan salah satu surah dalam Al-Quran yang memberikan gambaran dahsyat tentang hari kiamat dan pengadilan Allah, yaitu surah Al-Infitar. Surah ini adalah surah ke-82 dalam Al-Quran, tergolong dalam surah Makkiyah dan memiliki 19 ayat yang menggetarkan jiwa. Surah ini mengandung pesan yang sangat mendalam tentang kehancuran alam semesta, pembalasan amal, dan pengingat akan betapa pentingnya menjalani kehidupan ini dengan penuh kesadaran akan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bahas ayat-ayat dalam surah ini satu persatu, menggali hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalamnya. Tafsir dan hikmah surah Al-Infitar ayat 1 sampai 5. Kehancuran alam semesta. Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Pada permulaan surah ini, Allah menggambarkan dengan sangat jelas peristiwa dahsyat yang akan terjadi di hari kiamat. Ayat pertama, apabila langit terbelah, memberikan gambaran betapa langit yang selama ini terlihat kokoh akan hancur berkeping-keping. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini, bahkan langit yang megah sekalipun. Ayat kedua, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, menunjukkan bahwa benda-benda langit yang selama ini teratur dalam orbitnya akan kehilangan keseimbangan dan berjatuhan. Hal ini menggambarkan kekacauan yang luar biasa pada alam semesta. Ayat ketiga, dan apabila lautan meluap, mengisyaratkan bahwa lautan yang luas akan meluap seolah-olah kehilangan kendali. Para ulama menafsirkan bahwa ini bisa jadi menggambarkan fenomena alam yang dahsyat seperti tsunami besar atau bahkan lebih dari itu. Ayat keempat, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, memberikan gambaran bahwa semua makhluk yang telah mati akan dibangkitkan. Kuburan yang selama ini menjadi tempat peristirahatan terakhir manusia akan terbuka dan semua jiwa akan kembali untuk menghadapi pengadilan Allah. Ayat kelima menegaskan bahwa pada saat itu setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Semua amal baik kecil maupun besar akan ditampakkan dengan jelas. Hikmah dari ayat-ayat ini adalah agar kita menyadari bahwa dunia ini adalah tempat yang fana dan kehancurannya adalah sesuatu yang pasti. Maka kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan yang kekal di akhirat. Ayat 6 sampai 8, teguran kepada manusia, wahai manusia, apa yang telah memperdayakanmu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakanmu, menyempurnakan dan membentukmu dengan seimbang dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki. Dia menyusun tubuhmu. Ayat-ayat ini merupakan teguran yang sangat halus namun menusuk kepada manusia. Allah bertanya, apa yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Pertanyaan ini seolah-olah mengajak manusia untuk merenung. Apa yang membuat mereka lalai dari Allah yang telah memberikan segala nikmat kepada mereka? Allah kemudian mengingatkan nikmat terbesar yang diberikannya, yaitu pencipta manusia. Allah menciptakan manusia dengan sempurna, memberikan tubuh yang seimbang dan proporsional.
final. Allah bahkan menentukan bentuk manusia sesuai kehendaknya. Hikmah dari ayat ini adalah agar manusia sadar bahwa segala sesuatu yang mereka miliki adalah pemberian Allah. Tidak seharusnya manusia sombong atau lalai dari mengingat Allah. Rasa syukur kepada Allah harus diwujudkan dengan ketaatannya kepadanya. Ayat 9-12, pengingkaran dan catatan amal. Sekali-kali jangan begitu, sebenarnya kamu mendustakan hari pembalasan, padahal sesungguhnya ada malaikat-malaikat yang mengawasimu, pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah dan mencatat amal-amalmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat-ayat ini mengungkapkan yang seringkali mendustakan hari pembalasan. Namun Allah mengingatkan bahwa ada malaikat-malaikat yang selalu mengawasi manusia. Malaikat ini tidak pernah lalai dalam mencatat amal perbuatan manusia, baik yang besar maupun yang kecil. Hikmah dari ayat ini adalah pentingnya kesadaran bahwa setiap perbuatan kita tidak luput dari pengawasan Allah melalui para malaikatnya. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam setiap tindakan kita. Ayat 13-19, balasan di hari kiamat. Orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam kenikmatan surga, dan sungguh orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan dan mereka tidak akan mungkin keluar dari sana. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Pada hari itu, segala urusan keputusan berada di tangan Allah. Ayat-ayat ini menjelaskan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik dan mereka yang berbuat durhaka. Bagi orang yang bertakwa, surga dengan segala kenikmatannya menanti mereka. Sebaliknya, orang yang durhaka akan mendapatkan azab yang pedih di neraka dan mereka tidak akan bisa keluar darinya. Hikmah dari ayat ini adalah agar kita senantiasa berusaha mengingatkan amal kebaikan dan menjauhi perbuatan yang mendatangkan murka Allah. Hari pembalasan adalah hari yang pasti dan segala keputusan ada di tangan Allah semata. Hadirin yang dirahmati Allah, surah Al-Infitar mengingatkan kita akan kehancuran dunia kasih sayang Allah dan pentingnya amal perbuatan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mempersiapkan diri dengan bekal terbaik untuk kehidupan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, surah Al-Infitar juga memberikan kita pelajaran yang sangat mendalam tentang hakikat kehidupan, kematian dan akhirat, kehancuran alam semesta, pengadilan Allah, dan pembalasan amal. Semuanya adalah kepastian yang tidak dapat disangkal. Maka kewajiban kita sebagai manusia adalah mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi hari itu. Marilah kita renungkan kehidupan ini. Apakah waktu yang telah kita habiskan selama ini telah diisi dengan ketaatan kepada Allah? Apakah amal-amal kita sudah cukup untuk menjadi bekal di akhirat? Janganlah kita menunggu sampai ajal menjemput untuk berubah, karena pada saat itu semua sudah terlambat. Dunia ini hanya sementara, tetapi akhirat adalah kehidupan yang abadi dan selamanya. Maka janganlah kita tertipu oleh kesenangan dunia yang fana. Mari kita jadikan surah Al-Infitar sebagai cermin untuk melihat bagaimana kualitas keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkan ibadah, perbanyak amal saleh, dan jauhi segala bentuk kemaksiatan. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyesal di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk istiqomah di jalannya, memberikan kita pemahaman yang benar-benar tentang agamanya, dan dibukakan pintu hati kita supaya selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Infitar juga mengingatkan kita tentang kejadian-kejadian dahsyat yang akan terjadi pada hari kiamat, di mana alam semesta akan terbelah, langit yang terbelah, bintang-bintang yang jatuh, dan lautan yang meluap merupakan gambaran kekacauan dan kehancuran besar yang terjadi pada saat itu. Surah ini menekankan bahwa setiap amal perbuatan manusia baik atau buruk
akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semua rahasia yang tersembunyi dalam hati manusia akan terbuka dan tidak ada yang bisa disembunyikan. Ini menunjukkan bahwa tiada satupun perbuatan yang tanpa diperhitungkan oleh Allah. Selain itu, surah ini mengingatkan kita akan pentingnya kesadaran terhadap kehidupan akhirat. Manusia seringkali terbuai oleh kehidupan duniawi dan lupa perhitungan yang akan datang setelah mati. Surah ini mengajak kita untuk senantiasa beriman, bertakwa dan menjaga amal perbuatan agar selamat di dunia dan di akhirat nanti. Dalam gambaran, amal dicatat oleh malaikat yang bertugas sehingga setiap tindakan kita akan diadili dengan adil. Al-Infitar adalah peringatan bagi kita untuk tidak meremehkan kehidupan setelah mati dan untuk selalu mempersiapkan diri dengan amal yang baik. Karena pada akhirnya hanya amal yang akan menyertai kita di kehidupan abadi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.